Jumpa lagi dengan saya Mas Wesam pada kelas 2 D3 ini. Di sini kita akan membahas mengenai managing subprogram. Nah, apa objektifnya? Yaitu bisa membedakan privilege dan objek privilege, sistem privilege dan objek privilege, dan invoker dan user invoker. Kemudian memanage data dictionary untuk mengatur store object. Kemudian bagaimana mendebug subprogram menggunakan DBMS output package. Yang dibutuhkan yaitu requirement privilege, yaitu sistem privilege, yaitu adalah suatu user administrator, yaitu yang diberikan hak atau grants untuk create, alter, drop, dan execute. Kemudian objek privilege yaitu milik dari untuk hanya boleh mengeksekusi. Selanjutnya, karena mengizinkan akses untuk data, granting akses. Pertama, secara langsung kita berikan hak kepada akses, yaitu grant select on employee to Scott. Di sini kita berikan hak untuk menyelect data dari tabel employee kepada user Scott. Dan ini adalah perintah yang tidak langsung, yang tadi langsung, tidak langsung. Grant execute query mp to green. Di sini adalah hak pemanggilan untuk pemanggilan prosedur dengan privilege dari user. Nah, di sini pada prosedurnya kita tambahkan out id current user. Jadi hanya user dari yang membuat PLSQL ini yang bisa memanggilnya. Ini kita mengatur store PLSQL object, describe, dan DBMS output, parameter, source, pcode, debug, dan compile error. Kemudian user object, di sini ada baca, object name, object ID, kemudian object type, created as DDL time, timestamp, status. Di sini adalah kita lihat semua prosedur dan fungsi dengan query select dari tabel user object, prosedur dan function, di mana objek tipenya di sini kita bisa melihat adalah by object name. User sort data dictionary view, terdiri dari kolomnya, nama, tipe, line, dan teks. Jumlah di sini namanya dari objeknya, kemudian tipe objeknya, prosedur atau fungsi, package atau package body, kemudian jumlah barisnya, kemudian teks, jumlah source code-nya, kemudian daftar dari proses dan function. Kita coba lihat query employee, di sini ada teksnya, prosedur, employee, kemudian parameternya, semuanya bisa terlihat. Kemudian user error, apa saja yang error, posisi mana yang error. Nah, di sini log eksekusinya kita lihat. Nah, di sini apa aja yang error, semuanya akan dilihat dari kompilasi. Dan coba kita deskripsikan, describe di ISQL Plus. Di sini kita coba mendeskripsikan query employee. Nah, di sini adalah apa saja parameternya, argumennya, kemudian tipenya, parameternya, dan defaultnya bersama semuanya. Kemudian bagaimana kita mendebug sebuah PLSQL program unit dengan menggunakan DBMS output untuk mencetaknya, bikin buffer, kemudian kita bisa menggunakan untuk mendebug DBMS output, yaitu prosedur builder dan kemudian third party debugging software. Nah, kesimpulan yaitu user untuk mengcompile sebuah source code dan pcode dan dikompil error, menghasilkan sebuah source code dan source error. Dan sini adalah green adalah hak DBA nya. Nah, kita bisa melakukan debug informasinya untuk eksekusi apa aja yang error dari sebuah PLSQL. Selanjutnya kita latihan soal, yaitu pretest 1.
Yang pertama adalah dapatkan pekerjaan yang telah diisi pada setengah tahun pertama tahun 1990 dan bekerja sama pada setengah tahun pertama tahun 1991 di tabel employee. Nah ini aktif job ID program. Selanjutnya soal yang kedua yaitu buat query gabungan untuk menampilkan presentasi kenaikan employee ID, gaji lama dan gaji baru untuk kode departemen 10, 50, 100, 5% dan seterusnya. Coba kita di sini kita gunakan when dan case. Kita hapus. Nah, di sini hampir sama kodenya, gaji baru dan employee. Selanjutnya soal ketiga, buat query untuk menampilkan 3 teratas karyawan gaji tertinggi, tampilkan nama, akhir dan gaji akhirnya. Di sini kalau kita copy di SQL developer, kita compile. Nah, di sini nama terakhir dan salary-nya. Selanjutnya buat query untuk menampilkan employee ID yang nama terakhirnya dari karyawan yang bekerja di California dan Boston. Kayaknya tidak ada di karyawan di situ. Lihat. Nah, tidak ada karyawan yang tinggal di dalam lokasi di California dan Boston. Coba kita selanjutnya buat query menampilkan job ID di mana gaji maksimum dari perusahaan itu adalah di atas setengah gaji maksimum seluruh perusahaan. Gunakan clause with dan namakan query max salary with. Nah, di sini muncul apa aja yang muncul, job ID dan total gajinya untuk setiap job ID. Selanjutnya buat query menampilkan karyawan yang mempunyai gaji lebih tinggi dari semua gaji sales manager, job ID salesman, urutkan dari tinggi ke rendah. Kita tampilkan. Nah, di sini king. Selanjutnya buat query untuk menampilkan nama karyawan memiliki satu atau lebih teman kerja pada departemen yang sama tapi harganya lebih kecil dan gajinya lebih besar. Kita gunakan subquery untuk menghitung jumlah temannya di departemen yang sama. Kita gunakan count untuk menghitung jumlah temannya, di mana teman tersebut mempunyai departemen yang sama dengan gaji lebih kecil dan wajah yang lebih kecil, yaitu adalah sini namanya. Masalah ke-8 buat menampilkan nama departemen di mana total gajinya di atas 1/8 dari total gaji seluruh departemen. Gunakan kalau sawit urutkan dari yang tertinggi ke rendah. Di sini shipping dan sales. Selanjutnya soal ke-9 buat report menampilkan chart organisasi dari departemen logo, cetak nama akhir, gaji departemen dan ID departemen. Eksekusi. Nah, departemen King, Kohjar dan Kohan.
Selanjutnya soal yang terakhir, Berlipat menampilkan hierarki manajemen mulai dari yang terakhir namanya Kohjar, cetak nama karyawan, manajemen ID, dan departemen ID. Nah, di sini saya Kohjar, Dayahan, dan lihat. Ya, selesai sudah pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.